Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh berharap dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang terberkati, orang-orang yang penuh dengan sukacita, dan selalu sehat di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita buka hati dan pikiran kita. Biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk semakin mengenal dan memahami kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami sudah mempersiapkan hati dan pikiran dalam mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran di hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami untuk membuka hati dan pikiran kami melihat kuasa ilahi dari firman Tuhan pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sekali kalau saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan ini saya mulai dengan pertanyaan, pernahkah kita mengerjakan sesuatu dengan setengah-setengah? Lalu bagaimana hasilnya? Sangat mungkin sekali kalau hasilnya jauh dari sempurna. Tidak maksimal ya. Nah sebaliknya, pernahkah kita mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, all out gitu, dengan persiapan yang matang, kebulatan tekad, dan juga semangat yang pantang menyerah? Hasilnya ini pasti jauh lebih baik, jauh lebih maksimal. Setuju atau tidak, orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh akan menjadi pribadi yang lebih siap, pribadi yang lebih matang untuk menghadapi segala keadaan, termasuk keadaan yang tidak terduga sekalipun. Jemaat Tuhan, begitu juga dalam iman Kristen. Iman yang setengah-setengah akan mudah terbawa arus, tidak memiliki pendirian, tidak teguh, tidak sepenuh hati. Anggo bani bahasa Simalungun isobut doai ganggang darngos tene. Namun iman yang sungguh itu seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kuat. Dia akan kokoh walau di tengah badai, tidak mudah hancur saat badai datang. Iman yang sungguh juga akan kokoh. Hatinya akan tetap teguh kepada Allah walau banyak rintangan, penganiayaan, bahkan ajaran-ajaran yang sesat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan dari penulisan kitab Ibrani adalah untuk memperkuat iman percaya kepada Allah, agar di tengah penganiayaan dan keputusasaan yang sedang mereka hadapi, mereka tetap mempertahankan pengakuan terhadap Kristus sampai kepada kesudahannya. Dan mereka tetap dengan sungguh-sungguh menerima kesaksian dan ajaran asli dari Kristus dan para rasul. Dengan demikian,
mereka tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan yang dulu. Mereka tidak akan meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus, tetapi maju terus menuju kedewasaan rohani. Nah, sekarang kita akan melihat teks firman Tuhan dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Yang pertama, saya mengutip kalimat jangan hanyut di bawah arus. Kalimat ini disampaikan Paulus kepada orang Kristen Yahudi yang telah mendengar Injil namun tidak percaya. Dan juga disampaikan kepada orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang sudah percaya. Jangan hanyut di bawah arus. Secara harafiah memiliki arti mengalir melalui, lalu menghilang gitu. Kata ini biasanya digunakan sebagai kiasan untuk arus atau air. Maka firman Tuhan ini menghendaki agar orang-orang Kristen pada waktu itu tidak terhanyut menjauh dari kebenaran Allah. Lalu pada ayat 1 dituliskan ya, senjata yang kita gunakan supaya kita tidak dibawa arus, tidak terhanyut adalah lebih teliti dan lebih memperhatikan apa yang kita dengar. Baik itu saat mendengarkan Injil, mendengarkan firman Allah, atau saat mendengarkan ajaran-ajaran yang sedang berkembang yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Lebih teliti dan lebih memperhatikan. Dengan demikian kita tidak akan mengalami kerugian besar. Karena kita menaruh perhatian penuh, perhatian yang sungguh-sungguh kepada hal-hal yang telah kita dengar. Kan jadi bahaya ya, kalau ada orang yang demam tinggi, dia ngomongnya kompres, lah kita mendengarnya pampers gitu. Ini jauh banget ya kegunaan dan fungsinya. Maka telitilah dan perhatikan gitu. Jangan asal dan sembarang. Sebab memberi diri untuk mendengar dengan sungguh juga bagian dari latihan iman. Dalam Roma 10 ayat 17 Rasul Paulus menyebutkan, firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi memang orang yang memberi diri untuk mendengar dengan sungguh, apalagi mendengar Injil atau firman, dia adalah orang yang menyimak dengan tekun, merenungkan dengan cermat, lalu menyesuaikan perbuatannya dengan firman yang didengarkannya. Nah, ini semua adalah sikap yang menunjukkan rasa hormat terhadap Kristus dan Injil. Kemudian, yang kedua, saya mengutip kalimat setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. William Barclay dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari dalam surat Ibrani mengatakan, bahaya yang mengancam hidup kita bukanlah saat kita tercebur dalam bencana, berada dalam penderitaan, berada dalam kesulitan dan kesusahan, bukan. Bahaya yang mengancam hidup kita manusia adalah saat kita terhanyut di dalam dosa. Mari kita bandingkan ya. Mari kita bayangkan, bencana, kesusahan, penderitaan itu tidak lebih bahaya dari dosa. Masalahnya sekarang adalah kita sering tidak menyadarinya. Kalau dosa adalah bahaya yang sangat besar, bahaya yang sangat menyeramkan dalam hidup manusia. Bahkan penulis dalam ayat ini mengatakan bahwa ada balasan yang setimpal atas pelanggaran dan ketidaktaatan yang kita lakukan. Maka sikap tegas yang harus kita ambil adalah jangan bermain-main dengan hukum dan perintah Allah. Sebagai penguasa dan hakim yang adil, Allah tidak akan membiarkan setiap orang memandang rendah hukum dan perintahnya. Dari zaman ke zaman Allah telah melakukan perhitungan dengan orang-orang yang melanggar hukum dan perintahnya. Ia memberi balasan yang setimpal sesuai dengan keadilannya.
Lalu yang ketiga, saya mengutip kata, jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Penulis menggambarkan bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah itu adalah keselamatan yang agung. Keselamatan yang tidak ada bandingnya di bumi ini. Di mana melalui keselamatan itu Allah bertujuan untuk mengembalikan manusia menjadi makhluk seperti yang dikehendaki Allah pada waktu penciptaan. Mulia sekali ya. Manusia sekarang pada nyatanya adalah makhluk yang mengalami frustasi karena keadaan. Sangat mudah ditaklukkan oleh keadaan-keadaan dan dibelenggu oleh kelemahannya sendiri. Manusia yang seharusnya bebas malah terikat. Manusia yang seharusnya menjadi penguasa malah menjadi budak. Nah, penulis Ibrani mengatakan ke dalam keadaan seperti inilah Allah menyatakan keselamatan yang besar itu melalui Yesus Kristus. Dia datang, menderita, lalu mati. Di dalam penderitaan dan kematiannya, itulah kemuliaannya menjadi sempurna. Sehingga setiap orang yang percaya juga menerima kemuliaan di dalam keselamatan yang telah disediakannya. Keselamatan yang besar itu telah membuat manusia terlepas dari frustasi. Keselamatan yang besar itu telah menciptakan manusia kembali menjadi makhluk yang dikehendaki Allah pada waktu penciptaan. Jika demikian, ketika kita setengah-setengah percaya dan setengah-setengah dalam mengikut Yesus, ketika kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang agung itu, berarti kita menolak pengorbanan yang penuh dengan kasih dan ketulusan. Seketika itu juga bahaya besar sedang mengancam kita. Maka kita perlu berhati-hati. Kemudian yang keempat, saya mengutip kata Allah meneguhkan kesaksian mereka. Perikop teks khotbah pada saat ini ditutup oleh penulis dengan kata yang sangat menguatkan sekali. Allah meneguhkan kesaksian mereka yang menjadi saksi Kristus, memberi makna bagi kita bahwa Allah akan memperlengkapi setiap saksi Kristus untuk memberitakan Kristus dan keselamatan melalui Dia kepada dunia. Allah meneguhkan mereka dengan tanda-tanda. Tanda yang menyatakan kehadiran Allah yang penuh rahmat, yang mampu memberi ketenangan dan kedamaian walau dalam keadaan genting, yang mampu memberikan kesabaran dalam menanggung penderitaan, keberanian dan sukacita yang tidak berubah karena keadaan. Allah meneguhkan mereka dengan mukjizat-mukjizat, mukjizat yang melebihi kekuatan alam, melebihi kekuatan manusia, sehingga orang yang menyaksikan merasa takjub dan kagum. Allah meneguhkan mereka dengan berbagai penyataan kekuasaan melalui kehidupan para pemimpin, para raja-raja, dan juga orang-orang percaya. Allah meneguhkan mereka dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan panggilan hidup mereka dan menerima rupa-rupa karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa semua itu terjadi adalah karena kehendak Allah. Hanya karena kehendak Allah sajalah kita memperoleh dasar yang pasti bagi iman kita. Dan hanya karena kehendak Allah sajalah kita memiliki dasar yang kuat bagi pengharapan kita untuk menerima dan mempercayai Injil. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari uraian di atas biarlah Roh Kudus semakin menuntun kita untuk menerima dan memahami firman Tuhan pada saat ini.
Topik mingguan dalam minggu ini adalah keselamatan yang dari Tuhan. Ini adalah kabar baik yang selalu dikumandangkan untuk mengingatkan kita sebagai orang yang percaya agar tidak setengah-setengah dalam mengikut dan mempercayai Yesus. Sebab penulis kitab Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa Yesus adalah jaminan egunos, ya, yang memberi kepastian. Saat kita percaya dan mengikut Allah, Yesus sudah menjamin kita bahwa anugerah keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Dan kita harus percaya, jika kita memandang Yesus dalam kasih-Nya, kita akan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Maka pada saat ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita kembali. Yang pertama, menjadi perenungan untuk kita renungkan lalu kita lakukan dalam kehidupan kita. Terimalah keselamatan itu. Setuju atau tidak? Dunia ini tidak akan mampu memberikan kesempurnaan dalam hidup manusia atau keselamatannya. Sekalipun itu adalah pemberian yang tertinggi. Bahkan pencapaian tertinggi yang diraih oleh manusia pun tidak akan membawa manusia ke dalam kesempurnaan atau keselamatan. Nah, Yesus adalah pribadi yang mampu memimpin kita keluar dari dunia yang tidak sempurna ini, menuju kesempurnaan itu. Yesus adalah satu-satunya yang memimpin kita keluar dari dunia yang penuh dengan dosa menuju kemuliaan dan kekudusan. Ingatlah bahwa keselamatan yang dianugerahkan Allah adalah keselamatan yang besar, keselamatan yang agung. Mengapa? Karena Allah telah menyelamatkan kita dari hukuman yang mengerikan, menyelamatkan kita dari ancaman dan bahaya yang besar. Putuskan dalam hatimu pada saat ini bahwa kamu tidak akan mengabaikan keselamatan itu. Kamu akan menerima keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah-setengah. Sebab seorang petani tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan jika ia mengabaikan tanamannya. Seorang pengusaha akan mendapat kebangkrutan jika ia mengabaikan perusahaannya. Seorang pelajar tidak akan naik kelas jika ia mengabaikan pengajaran yang diberikan oleh guru atau dosennya. Maka demikian juga dengan orang percaya. Jika ia mengabaikan keselamatan itu, maka ia tidak akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Lalu yang kedua, hidupilah keselamatanmu. Jangan terbawa arus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama mengatakan pada diri kita sendiri, bersaksi bagi banyak orang. Mari sama-sama katakan, hidupilah keselamatanmu. Amin. Ini sangat penting sekali, ya. Karena arus dunia tidak selamanya berbentuk aniaya. Kita harus sadar ini. Arus dunia itu tidak selamanya berbentuk penderitaan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, keluarga yang berantakan, tidak. Tetapi arus dunia itu bisa hadir dalam tawaran yang begitu indah pada awalnya, namun pada akhirnya menjerumuskan kita dalam jurang dosa. Arus dunia itu bisa hadir dalam kemewahan yang pelan-pelan menyesatkan kita. Arus dunia itu bisa hadir dalam keadaan yang selalu nyaman. Lah, gak ada masalah, ya gak apa-apa gitu. Tapi ternyata pelan-pelan kita sedang masuk dalam lubang dosa. Kehadiran arus dunia ini bisa saja mengelabui kita, sehingga pelan-pelan kita terhanyut, kita terhilang
Dan saat kita sadar, ternyata kita berada pada tempat yang berbahaya. Maka pada saat itu akan sulit bagi kita untuk kembali. Maka hidupilah keselamatanmu. Ini adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan arus dunia. Menghidupi keselamatan akan menuntun kita teliti dan memperhatikan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang menyesatkan dan mana yang menghancurkan. Mari kita sadari bahwa kita tidak akan bisa menjamin untuk selalu hidup di arus yang sama dengan iman kita, dengan kebenaran Allah. Sangat mungkin sekali kita berada di arus orang yang tidak jujur, di arus orang yang sombong, berada di tengah-tengah arus orang yang tamak, yang hanya memikirkan untung, dan untung. Bisa saja. Dan kita juga bisa berada di tengah-tengah orang yang kehilangan dasar dan tujuan hidupnya. Maka hidupilah keselamatanmu. Di dalam keselamatan ada firman Tuhan yang akan mengukuhkan dan meneguhkan iman percaya kita. Seperti ikan jurung ya, yang dikenal dalam kehidupan orang Batak bahkan di beberapa daerah di Indonesia ini. Arus yang deras tidak akan membuat ikan jurung menyerah. Ia akan menyelesaikan tantangan itu, melawan arus dan berenang sampai ke hulu sungai. Bahkan ikan badut, kalau kita pernah mendengar ikan badut ini, dalam film Finding Nemo tahun 2003, ikan badut ini disebut sebagai Nemo. Walaupun ikan ini bukan tipe ikan yang jago berenang, dan jika dia berenang dengan cepat itu hanya sebentar. Jaraknya itu nggak jauh gitu. Pendek sekali. Namun dalam film itu, ikan badut atau Nemo terus memiliki semangat untuk berjuang, kebulatan hati, kebulatan tekad. Dia berani berjuang melawan arus. Hingga ia bertemu dengan bapaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berani menentang arus berarti berani membayar harga. Siap menanggung resiko dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ketika kita tetap teguh mengikuti jalan Tuhan dan tidak mengikuti arus, pertolongan Tuhan membela dan meluputkan kita dari perilaku orang jahat, dari kegelapan dunia. Berdirilah teguh. Jangan undur dari iman sejati. Sebab keselamatan hanya dari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur. Dan kami menjadi pribadi yang istimewa ketika Tuhan menganugerahkan, menghadiahkan anugerah keselamatan dalam kehidupan kami yang dunia tidak bisa berikan. Tapi Tuhan telah memberikan itu bagi kami. Tuntun dan bimbinglah kami untuk menerima keselamatan itu, hidup di dalam keselamatan itu, sehingga kami menjadi pribadi yang tidak terbawa arus dunia. Kami bisa tetap berjuang bagaimanapun arus dunia, arus kehidupan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman. Kami percaya bahwa firman itu tidak akan berlalu begitu saja. Tetapi mereka semakin bertumbuh di dalam iman. Kami semakin mengenal Tuhan, semakin dikuatkan oleh Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan memiliki kuasa untuk menguatkan dan menopang setiap umatnya. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap jemaatmu yang juga sedang mengalami pergumulan entah dalam sakit penyakit. Mereka yang menghendaki keturunan. Bahkan mereka yang dalam kesulitan perekonomian. Bahkan mereka juga yang sedang dalam konflik rumah tangga. Biarlah kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menopang mereka untuk tetap teguh di dalam iman percaya, tidak mundur, tidak putus asa, sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semua. Semangat beriman. Tuhan Yesus memberkati.